Tahun 1998 saya sudah pulang dari pesantren. Bapak sudah memberikan mandat saya mengurusi santri putri. Yang diurus dan yang dikerjakan semua yang berkaitan dengan kemaslahatan pesantren, semua yang berkaitan dengan kebaikan pesantren. Tapi saya sering kemudian saya tidak dilibatkan, saya kayak sedih dan kayak ngenes, kayak merasa tidak dianggap. Meskipun dilibatkan tapi setelah laki-laki. Ya memang di dunia lingkungan saya masih berbau patriarki. Fahmina Institute ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di beberapa isu. Tentu saja isu yang paling dominan adalah soal isu keadilan gender, perspektif Islam. Dan program selama 4 tahun bersama Wilid ini bertujuan untuk memperkuat ulama-ulama perempuan dalam pemahaman teks-teks keagamaan, tentu perspektif mubadalah, perspektif keadilan hakiki, dan perspektif ma'ruf gitu. Kegiatan di Fahmina saya mulai aktif itu ya pandemi itu, saya mengikuti program Wilid DKUP, kemudian yang diskusi-diskusi bersama dengan para bunyai itu. Awalnya kan kalau menjelang penerimaan santri baru yang dipajang tuh kiai semua tuh. Kemudian saudara saya laki-laki, kenapa ya nyai nggak dipasang? Padahal kan yang ngajar, yang imami, ya aktif juga, berperan juga, ikut jamiah, majelis taklim. Saya bilang ke saudara laki-laki saya, coba sih itu dipasang. Ibu saya, kemudian bibi-bibi saya juga semuanya berperan ngurus santri putri. Akhirnya disetujui, dipasang lah. Di DKUP saya diberi amanah, saya tugasi tawasul. Saya kepikiran, kemudian diskusi sama suami, kalau tawasul saya sebutkan nyai-nyai juga lah. Ketika ngaji saya selipkan hal-hal yang mendorong perempuan supaya semangat ngaji, semangat belajar, bahwa laki-laki dan perempuan itu keduanya harus pinter. Dan saya berani nulis. Akhirnya dulu sih misalnya nulis di medsos, iya nulis nganggur-ngangguran gitu. Sekarang sih kayak mikir gitu. Ya kemudian ngisi tulisan di Mubadalah. Ngaji terutama ya, termasuk misal kayak memberikan pelatihan-pelatihan mengenai kesetaraan gender, kemudian kesalingan, Mubadalah, itu semua sangat-sangat gencar digerakkan oleh Bunda Toa. Nampak sekali perubahan yang ada, terutama dalam memberikan peran-peran penting yang biasanya hanya diberikan kepada laki-laki, sekarang sudah lebih ada 30% yang diperankan kepada perempuan. Ada di sini kegiatan akhir tahun, santri itu khatam Al-Quran. Itu penyebutannya biasanya tidak disebut ibunya. Itu kok yang disebut bapaknya, kan saya yang ngandung. Oh, nggak adil ya, saya nggak disebut. Saya usul akhirnya disebut ibunya. Contoh ya, penyebutan khotimat Al-Quran gitu kan. Santri atas nama Hafidhun Aziza binti Bapak Sutarno gitu kan. Dulu dari zamannya dulu banget itu masih bapak. Nah semenjak Bunda, ibu itu disertakan. Jadi Hafidhun Aziza binti Bapak Sutarno dan ibu gitu. 3 tahun, 4 tahun yang lalu masih ada santri yang lulusan SMA kemudian buru-buru pulang menikah. Sekarang sudah tidak ada. Semuanya kalau nggak kerja, misalnya kebutuhan desakan ekonomi keluarga, kerja, kuliah. Apa yang dilakukan oleh istri saya atau Bunda Toatila itu merupakan awal yang baik. Perempuan itu ya diberikan lingkungan dan milieu yang kondusif bagi mereka, sebagaimana juga seperti laki-laki. Saya berharap kepada seluruh perempuan dimanapun berada, harus cerdas, harus mandiri, dan harus berpikiran adil gender. Laki-laki dan perempuan itu sama diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan, berpendidikan tinggi, bersuara, untuk didengar dan diapresiasi.